Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan ulama dalam Multaqa Ulama Aswaja Bogor Raya, Cianjur, Sukabumi, dan Depok menatap masa depan negeri kita, pelajaran peristiwa G30 SPKI dan carut marut di bawah sistem demokrasi. September akhir senantiasa menjadi pengingat bagi umat Islam di negeri ini atas sebuah peristiwa berdarah yang dilakukan oleh komunisme. Peristiwa berdarah tahun 1965 yang banyak memakan korban dari umat Islam juga merupakan peristiwa berdarah kedua sejak Indonesia merdeka. Yang pertama terjadi pada tahun 1948 yang juga banyak memakan korban dari umat Islam, khususnya para ulama, sehingga menjadi sebuah kewaspadaan dan kesadaran bagi umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya bahwa komunisme berbahaya. Kita telah melihat bagaimana kerusakan dan kebrutalan komunisme di dunia yang juga memakan korban yang sangat besar, selain tentunya kehancuran dan kerusakan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan peristiwa penangkapan Alice Guo di Tangerang. Selain pernah menjabat sebagai wali kota di Filipina, dia disinyalir sebagai agen Cina yang disusupkan di negeri tersebut. Kasus yang menyebabkan dirinya buron adalah dia disinyalir sebagai pelindung dan mafia kriminal dari Cina, termasuk judi online. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak negara besar menanam para agen-agen mereka di negara-negara yang menjadi target mereka. Melihat peristiwa ini, bukan tidak mungkin di negeri ini pun banyak agen-agen asing yang berkeliaran dan bahkan mungkin juga bisa menduduki posisi penting dan strategis di negeri ini. Bahkan banyak terjadi warga negara asing dari Cina merampok sumber daya alam di Indonesia. Misalnya emas, seperti kasus di Ketapang, sebagaimana dikutip di beberapa media dari pernyataan Kementerian ESDM, seperti dikutip dari pernyataan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1648,3 meter dan volume total tunnel adalah 4467,2 meter kubik. Beliau mengatakan ini kegiatan ilegal dan dilakukan di tambang bawah tanah yang bisa dibilang melihat dari volumenya tadi cukup besar. Bukan itu saja, beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa mengalirnya para pekerja dari Cina, bahkan pekerja kasar, dan juga berdatangannya warga negara asing Cina yang kemudian melakukan perbuatan kriminal di negeri ini. Contohnya yang diberitakan oleh majalah Tempo, Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menangkap 55 warga negara asing diduga asal Cina yang merupakan anggota sindikat internasional penipuan online yang beroperasi di Indonesia. Cukuplah semua ini, baik itu peristiwa berdarah yang menjadi pelajaran pahit bagi negeri ini, dan juga kondisi terkini di mana negeri ini secara sadar ataupun tidak berada dalam kendali Cina, baik dengan adanya hutang yang semakin besar maupun dengan dalih investasi yang ugal-ugalan. Patut diduga adanya kemungkinan agen asing dan asing yang bermain di negeri ini dengan tujuan yang tentunya bukan untuk kebaikan negeri ini. Indonesia, negeri yang mayoritas Muslim ini, wajib menyadari kondisi ini dan memiliki kewaspadaan yang besar sehingga tidak akan terjerembab
kepada lubang yang sama berkali-kali. Negeri ini pun berada dalam genggaman sistem kapitalisme demokrasi yang telah nyata memberikan kerusakan dan kehancuran bagi negeri ini, termasuk adanya anasir-anasir jahat dari pelaku menyimpang dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yakni LGBT, yang terus berupaya menjadikan legal aktivitas mereka di negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sistem ini semakin menambah carut-marut negeri ini dengan berbagai problematika yang dihadapi, baik di bidang politik, ekonomi, kedaulatan, ketenaga kerjaan, di mana banyak PHK dan pengangguran di tengah-tengah generasi di negeri ini. Pemalakan harta rakyat dengan dalih dan alasan yang beragam. Di bidang hukum dan korupsi yang semakin masif, hutang luar negeri yang semakin membengkak, di mana rakyat yang menanggung semua hal itu. Jelas, ini menambah penderitaan yang dialami rakyat. Carut-marut di bawah sistem kapitalisme demokrasi semakin tampak jelas dan terang benderang bahwa sistem inilah yang menyebabkan banyaknya persoalan di negeri ini. Dan jika kita tetap bertahan dengan sistem ini, maka sebenarnya negeri ini sedang digadaikan kepada segelintir orang yang memiliki kapital, yakni para oligarki. Seharusnya semua ini cukup menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada Islam sebagai satu-satunya sistem yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan pasti memberikan rahmatan lil alamin. Selain itu, sepanjang sejarahnya, negeri ini berhutang besar kepada umat Islam, karena umat Islamlah yang sebenarnya menjaga negeri ini dari kehancuran. Walaupun sekarang banyak fitnah yang menimpa ajaran Islam dan para aktivisnya dengan berbagai propaganda yang merusak, mereka berupaya meminggirkan peran umat Islam atas negeri ini. Maka saatnya umat Islam bangkit dan kembali kepada Islam secara kafah yang akan memuliakan Islam dan kaum muslimin, dan juga pasti akan memberikan rahmat bagi semesta alam. Terlebih lagi, kita berada pada bulan yang mulia, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada beliau harus tampak dalam ketaatan kepada syariat yang beliau bawa dan wariskan kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala telah berjuang mendakwahkan agama Allah dengan tidak mudah, penuh dengan tantangan, rintangan dan hambatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicaci, dihina, difitnah, bahkan direncanakan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy karena mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala upaya yang telah dilakukannya, sudah sepantasnya umat Islam mencintainya dan mengikuti setiap tuntunannya. Itulah cahaya kebenaran. Maka dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewaspadaan terhadap komunisme dengan kebrutalan dan kekejiannya yang sudah terbukti sepanjang sejarah negeri ini dan juga realitas negeri-negeri komunis di dunia. 2. Juga kewaspadaan terhadap sistem kapitalisme demokrasi yang dengan diterapkannya menjadikan negeri ini mengalami carut-marut seperti yang terjadi saat ini. Yang ketiga, umat Islam adalah penjaga keutuhan negeri ini dan terbukti telah menjadi penjaga terpercaya dalam mengawal negeri ini dengan kecintaan. Dengan takbir dan gelora jihad, umat Islam mempertahankan negeri ini dari serangan negara-negara kafir penjajah. 4. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam
seharusnya menjadi momentum umat Islam untuk ittiba, taat, dan belajar dari uswah hasanah kita, yakni Sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana caranya melahirkan peradaban baru yang gemilang. Kelima, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, memiliki geopolitik yang strategis dengan sumber daya manusia yang banyak, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi daulatul ula fil alam, yaitu negara adidaya dunia. Keenam, kewajiban para ulama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, peduli atau ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat dan koreksi kepada penguasa. Ketujuh, ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan yang jauh ke depan, istiqomah pada al-haq, dan amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Maka, dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, kami ulama Aswaja Bogor Raya, Cianjur, Sukabumi, dan Depok yang hadir dalam Multaqa Ulama Aswaja hari ini, bentuk kecintaan kami terhadap negeri ini, menyatakan sikap. 1. Mengajak umat Islam untuk melakukan perubahan yang mendasar. Saatnya umat Islam menjadi subjek perubahan. Kedua, hentikan segala bentuk propaganda dan adu domba, terutama terhadap ajaran Islam dan aktivisnya yang dilakukan selama ini, karena itu adalah perbuatan haram dan menjadikan negeri ini menuju kehancuran. Ketiga, saatnya umat Islam mencampakkan komunisme dan kapitalisme demokrasi yang menjadi pangkal penyebab semua kerusakan dan carut-marut di negeri ini. Keempat, momen peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya mampu melahirkan pemimpin dan peradaban baru yang membawa kebaikan dan rahmat. Yang kelima, khilafah adalah ajaran Islam, ajaran ahlu sunnah wal jamaah, termaktub dalam kitab-kitab mu'tabar, menjadi fardun wa wa'dun wa bushra Rasulillah, yakni kewajiban dan janji dari Allah serta kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh umat, khususnya para ulama, untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah dan kerusakan di negeri ini. Khilafah adalah mahkotanya kewajiban yang harus diperjuangkan oleh seluruh kaum muslimin. Yang ketujuh, negeri ini memiliki potensi untuk menjadi ad-daulatul ula fil alam, atau negara adidaya dunia, dengan menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Demikianlah pernyataan sikap kami. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa man nasru illa min indillahil azizil alim. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa billahi nasira. Takbir. 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 Kami atas nama para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Bogor Raya, Cianjur, Sukabumi, dan Depok. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.